Sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari sebagai narator dan pasukan Maluku. Saya Sis Alkapiani sebagai Undang 1 dan anak dari Vandenberg. Saya Milania Delia sebagai Mbak 2 dan istri Vandenberg. Saya Indriani sebagai Mata. Saya Alita Putri sebagai pedagang dan pemuda Maluku 1. Saya Dinas dari Mekalipa sebagai pemuda Maluku 2 dan Maya Betus. Saya Nila Hasyara Fadi sebagai Nyonya Belanda. Saya Mutiara Ranjani sebagai Vandenberg. Saya Abdul Aziz sebagai Patimura. Saya Bapak Yusufin Ayu sebagai nelayan. Saya Rifa sebagai pemuda dan ajudan Patimura. Selamat menyaksikan. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah kepemimpinan Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan Rodi mulai dikurangi, bahkan para pemuda Maluku diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat sebab selain penyerahan, wajib masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa ikan asin, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu Orambai para nelayan. Bagaimana dengan pesan Orambai saya? Apakah sudah membuatnya? Sudah Nyonya, saya sudah membuatkannya. Mari saya angkat ke perahunya. Baiklah, ini bayaran kalian. Tunggu Nyonya, apa-apaan ini? Ini tidak ada dari setengahnya. Apa kalian tidak menghargai kami? Apa? Kalian tidak ikhlas membuatnya? Masih untung kalian mau dibayar. Kalian sama sekali tidak menghargai kami. Baiklah, kami tidak akan membuatkanmu kapal lagi. Dan kami akan mogok kerja. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda sama sekali tidak mau membayar perahu-perahu Orambai dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah mau menyiapkan ikan-ikan asin di kapal Belanda. Suatu hari, seorang penjual rempah-rempah berkeliling menjual rempah-rempah pada orang desa. Jahe, kunyit, bawang merah, bawang putihnya, Mbak, kunyit, jahe. Hai Nona, aku mau beli jahenya 1 kilo. Baik, Mbak. Manapun pesan 3 kilo jahe ya Nona. Baik. Kamu orang tahu tak, Belanda kembali datang untuk memesan perahu orang lain namun tak mau bayar. Waduh, berarti kita sudah tidak ikut saja. Walau kasihan sekali para nelayan itu. Kita harus melakukan sesuatu, Bu. Betul Nona, kami semua akan meminta tuntutan kepada Presiden Belanda ini. Presiden Saparua Vandenberg menolak tuntutan rakyat. Kejadian itu menyebabkan kebencian Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Hei rakyat Maluku, apa kalian ingin diperlakukan oleh Belanda seperti ini selamanya? Pasti kami tidak mau. Bagaimana jika kita diserang oleh Belanda? Sudah, jangan ribut. Ribut tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, Patimura, bagaimana jika kita menyerang proses Belanda itu? Baik, besok kita akan menyerang pos-pos Belanda dengan seluruh rakyat pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, saya akan menyiapkan peralatan untuk perang besok. Baiklah. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang terjadi, mereka mengadakan rapat untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Dan Thomas Matulesi terpilih sebagai pemimpin yang sekarang dikenal sebagai Patimura. Bukan saja Patimura. Baik, saya akan melepaskan kau, tapi juga kau berulang pada rakyat Maluku, saya tidak akan memaafkannya. Baik, tapi saya tidak berjanji. Tenang, ini baru saja permulaan. Besok kita akan menyerang benteng Dorstad. Papa gimana? Sabar ya nak, Papa harus pulang. Ma, itu siapa Ma? Udah tahu, tapi kenapa kamu bersembunyi? Maka masih dari sini itu Benar, ada apa Tuan?
pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Dordrecht. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Presiden Van der Berg, istri dan anaknya tewas. Akhirnya benteng ini kita kuasai. Ya, akhirnya kita telah menguasainya. Saya akan mempersiapkan senjata dahulu. Baiklah. Dan dia seorang pedang paling depan. Wah, hebat sekali, apalagi kau seorang wanita. Mengapa kau ingin di barisan paling depan? Apa kau tidak takut mati? Tidak, saya tidak takut mati. Saya ingin berada di barisan ke depan. Di depan karena saya ingin melanjutkan perjuangan ayah saya melawan Belanda. Melanjutkan perjuangan ayah saya? Memangnya di mana ayah Martha Christina Tihahu? Ayah Christina Tihahu, yaitu Paulus Tihahu, telah tiada saat melawan Belanda. Dan Christina bertekad memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1817, pasukan Belanda tiba di Saparua yang dipimpin oleh Mayor Ditjes berusaha merebut kembali benteng Dordrecht. Patimura. Kenapa? Mari dengan ajudannya. Apa sudah masuk? Silakan masuk, Mayor. Patimura, bagaimana jika kau memberikanku benteng kristal dan aku akan memberimu 5-10 kopi emas? Tidak akan kuperbolehkanmu untuk merebut benteng Dordrecht itu. Apa-apaan itu? Memangnya kau siapa? Benteng itu akan menjadi milik kami. Milik kami katamu. Kamu hanya bermimpi, Mayor. Semua itu tidak akan terjadi. Patimura kalah. Akhirnya Belanda menguasai benteng Dordrecht. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin mendesak. Banyak daerah yang jatuh di tangan Belanda, banyak pimpinannya yang tertangkap yaitu Anton Rebok, Thomas Patiwayo, Lukas Latruk Mahina. Patimura sendiri akhirnya ditangkap di Seri dan dibawa ke Saparua. Di Saparua, Kapiten Patimura diajak bekerja sama dengan Belanda, namun Patimura menolak. Penolakan tersebut membuat pihak Belanda kesal dan kemudian memilih menggantung Patimura di depan benteng Victoria, Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Jangan bunuh Patimura! Dari masa. Sekian dari kelompok kami, wassalam.